Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan jelas yang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sudah 2 minggu tidak mengaji ya. Kebetulan memang akhir tahun juga, jadi alhamdulillah tahun ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dan alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berkumpul ini bukan hanya di tempat ini saja, tapi juga nanti kita berkumpul di yaumul mahsyar, di akhirat dan di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena sesuai hadis Nabi bahwa nanti akan dikumpulkan orang-orang dengan orang-orang yang dicintainya, begitu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya sampai akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita berdoa kepada Allah, memohon bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, dan langkah yang kita lakukan ke tempat ini juga menjadi catatan bahwa kita diampuni oleh Allah dari semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna ala dinil Islam. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai kajian, barangkali kita mereview di pertemuan sebelumnya 2 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat Bapak? Ente. Sepertos biasa. Aduh. Ya, tapi kinten-kinten ya pami uih gitu. Aya anu napel teh Pak. Awartos abi mah. Uih teh asa tos ameng jadi. Tapi aya teu nempel Pak. Ayahnya mudah-mudahan memang kedah gitu sih. Memang ngawas mah Pak henteu ujug-ujug urang ngertos gitu. Kadang-kadang memang ngertosna teh pas saantosna berjalan gitu waktu teh. Oh, maksudna teh kieu, saur ustaz kieu, oh maksudna teh kieu gitu. Sambil berjalan nanti insyaallah kita sambil memahami. Kalau masih ingat dan diingat-ingat di pertemuan minggu lalu, minggu sebelumnya itu kita belajar tentang doa dan ijabah. Ya, doa dan ijabah. Simpelnya adalah seperti ini. Kita itu keliru memahami doa itu sebagai perantara. Ini poinnya nih Pak. Kita ini keliru bahwa memahami doa itu sebagai perantara untuk mencapai tujuan. Padahal kata ulama, doa itu bukan perantara, doa itu sudah tujuan. Apa buktinya? Bahwa penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk apa? Beribadah. Berarti di dalam hidup, apapun yang menjadi bentuk ibadah, itu menjadi tujuan. Begitu. Nah, nanti ada hikmahnya. Kenapa kok doa bukan perantara tetapi tujuan? Karena salah satunya adalah pada saat kita memahami doa itu sebagai perantara, maka biasanya perantara itu harus sampai. Sama seperti logikanya, saya mau minta tolong disampaikan amanat saya ke Pak Juhri melalui Pak Imam. Saya berasumsinya gimana kalau ini menjadi perantara Pak Imam itu? Amanat itu harus disampaikan. Saya punya harapan besar, saya akan kecewa kalau Pak Imam tidak menyampaikan amanat saya ke Pak Juhri. Padahal pada saat saya meminta Pak Imam untuk disampaikan kepada Pak Juhri, posisi saya kepada Pak Juhri adalah posisi hanya menginformasikan karena Pak Juhri meminta saya untuk menyampaikan. Ini nanti yang bahasan lanjutannya adalah kenapa kok seperti itu? Kenapa kok doa itu bukan perantara tetapi tujuan? Itu ya. Jadi di minggu lalu, di minggu pertemuan sebelumnya kita membahas itu dulu. Kalau masih bingung, bengong, wajar. Nanti pelan-pelan kita pahami apa sih sebenarnya maksudnya. Di catatan itu saya ambil di syarah Ibnu Athaillah yang pada saat ini baru bergabung, barangkali baru sempat. Jadi kajian kita setiap malam Selasa itu yang sekarang adalah membahas tentang ilmu akhlak sebetulnya, yaitu al-hikam. Al-hikam itu jamak dari hikmah. Jadi hikmah di dalamnya. Di dalamnya itu ditulis oleh namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, seorang ulama besar dan memang seorang sufi juga. Nah, di tulisan itu nanti ada di syarahnya adalah kita akan membahas tentang perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan para istri-istrinya. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kajian malam hari ini dengan ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari pada bab ke-7 di buku itu. Jadi kalau dilihat di buku itu dan di selebaran ini saya menuliskan la yushakkakannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud. Ada? Pak Juhri ada nggak? Saya mah ada ini. Kata Ibnu Athaillah, jangan sampai karena tidak dipenuhinya doa-doa kita
atas apa yang telah Allah janjikan. Nah, di Al-Quran itu kita sudah tahu semua lazim bahwa Allah kalau berjanji tidak mungkin ingkar. Tapi faktanya pada saat kita berdoa seperti Allah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Kita meminta A, kok nggak terkabul ya? Lama gitu, tahunan, bahkan mungkin ada doa yang dari dulu kita panjatkan sampai sekarang seperti tidak pernah dikabulkan. Bener ya? Gitu ya? Nah ini dikritik keras. Ini kajian kita itu mengkritik apa yang menjadi kebiasaan kita kepada Allah. Ya. La yushakkakannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud. Janganlah karena tiadanya pemenuhan, artinya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, lantas kita berasumsi bahwa Allah itu ingkar janji. Katanya ud'uni astajib lakum, kan gitu ya. Katanya Allah itu langsung mengabulkan doa hamba-hambanya tanpa perantara. Bukan bahasa ud'una yang menggunakan kalimat na di situ, tidak menggunakan, kalau dalam ilmu nahu tidak na, nahnu atau kami, tapi langsung menggunakan ni, aku, tanpa perantara. Mangga kopi nata atau kita kopi na tos gitu ya. Jadi sekali lagi nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, kalau kalian berdoa pasti aku akan kabulkan. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing yang berdoa. Apakah ada doa kita yang seperti tidak dikabulkan? Ada. Lalu kalau begitu, apakah Allah tidak memenuhi janjinya untuk mengabulkan? Terus gimana jawabannya? Kenapa tidak dikabulkan? Belum. Kapan? Kalau belum, kapan? Sesuai kebutuhan. Kata Pak Juri ada sesuai kebutuhan. Apakah kita tahu memang kebutuhan kita apa? Jadi bingung ya. Nah ini justru yang kita bahas. Enggak, wah yang mau caw mulih. Baik, kita lanjut. Wa in ta'ayyani zamanuhu, padahal telah jatuh waktunya. Ini umpama saja Pak, contoh ini mah. Kita punya hutang, punten ini mah. Ini mah contoh aja, contoh. Kita punya hutang, minggu depan harus bayar, jatuh tempo nih ceritanya nih. Kita khusyuk, kan kadang-kadang kita panik doanya juga ya. Ya Allah gitu. Minggu depan itu sudah jatuh tempo nih, entah itu kartu kredit atau apalah, cicilan, apapun itu. Kita meminta sama Allah, ya Allah, berikan aku rezeki supaya minggu depan bisa membayar cicilan. Wah, cicilan mobil ya. Expander umpama kan. Expander plat A, ya Allah. Ternyata pas begitu dekat waktunya, kita tidak melihat apapun yang kira-kira menjadi solusi untuk bisa membayar hutang. Kata kita, wa in ta'ayyani zamanuhu, ini padahal dekat lagi besok. Besok nih, nggak ada tanda, nggak ada hilal Pak, nggak ada hilal. Nggak terlihat tanda-tanda gitu. Solusinya dari mana? Nggak ada hilal gitu sama sekali. Bingung tuh kan? Dan pada saat besoknya kita harus bayar, malamnya gelisah kan? Ini kan setan tuh selalu begitu. Malam hari gelisah. Ini ada waktu kalau seandainya kita ibadah terus, wah katanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, nanti kita cepat dikabulkan doa. Sudah tuh mulai tuh. Jadi akhirnya tadi, kenapa kita selalu merasa kecewa atas doa yang kita panjatkan? Karena kita memposisikan doa itu perantara. Silahkan aja dicoba. Pada saat perantara itu tidak sampai, apa yang terjadi? Pasti kecewa. Sikap ini yang sekarang itu kita kritisi. Kata Imam Ibnu Athaillah, enggak begitu hakikat doa tuh. Gitu. Nah, saya kembali ke hutang tadi.
Jadi pada saat besoknya kita sudah mau jatuh tempo, sedangkan malam kita tidak tahu harus kemana lagi, kemudian kita berdoa, sehusuk-husuknya kita berdoa, ternyata besoknya tetap tidak ada uang. Apa yang terjadi? Wa in ta'ayyani zamanuhu. Tiba waktunya, jatuh temponya, tetapi apa yang kita panjatkan tidak pernah ada. Terus gimana tuh? Allah ingkar janji. Kecewa ya. Kita lanjutkan. Wah, yang kopi kedua, ketilu. Enggak. Enggak, saya mah ini aja. Atas. Nah, lanjutkan deh. Jatuh tempo ya, jatuh tempo ya. Jatuh tempo expander, jatuh tempo ya. Li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika. Setelah jatuh tempo, ini semua terjadi sama diri kita ya. Setelah jatuh tempo, mulai muncul ragu. Ya Allah teh salaresna ngadamu apa henteu karena doa orang. Mulai itu. Dengar atau tidak? Kok kenapa kita sudah berusaha seminggu ini? Ibadah rajin. Asa kita juga mintanya khusyuk gitu menurut versi kita. Tetapi kok nggak dikabulkan? Mulai muncul keraguan-keraguan itu. Pernah begitu? Sering. Sering. Begitu ya. Ini memang dikritisi, ini ulama ini selalu saya sampaikan 700 tahun yang lalu menyampaikan ini yang kita kaji malam hari ini. Ditulis 700 tahun yang lalu. Masih sama. Masih kondisional gitu dengan keadaan kita sekarang. Kemudian ragu fi basiratika. Basirah itu apa? Sebelumnya sudah saya bahas. Basirah itu penglihatan seseorang bukan dengan fisik, tetapi melihat sesuatu itu dengan hikmah. Makanya Allah seringkali mengatakan di ayat Al-Quran itu, inna fi khalqis, salah satunya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu di surat Ali Imran ayat 191 ya. Gitu. Allah itu memerintahkan kita untuk melihat alam sekitar. Kan kalau kita bingung ya, apa cuman melihat doang? Kan ternyata enggak ya. Melihat dengan pemahaman. Kalau cuman melihat, maka bahasanya bukan basirah. Ini seperti pernah menyampaikan. Tapi ada ro'a. Ro'a itu. Saya melihat, penggunaan katanya ro'a itu. Melihat secara fisik. Tapi begitu bicara basirah, basirah itu penglihatan bukan dengan matanya, tetapi dengan pemahaman akalnya. Di sini dijelaskan oleh si penulis, li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika. Agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram. Basirah itu tadi melihat sesuatu dengan pemahaman. Begitu kita panik, jatuh tempo, mulai muncul keraguan dan pada akhirnya apa? Ketutup tuh. Kita tidak melihat lagi solusi berdasarkan iman. Yang terjadi apa? Ketika keraguan itu ada, mulai kalau ada orang yang kecenderungannya itu kepada keburukan, maka yang menjadi jalan keluar adalah bisa mencuri, bisa lari kepada alkohol, mabok-mabokan, kan begitu ya? Nah begitu, jadi memang disitulah letak ujiannya. Pada saat keraguan-raguannya muncul, disitulah kita bisa menilai kedekatan kita dengan Allah seberapa jauh. Karena begitu banyaknya orang tergelincir pada saat dia punya masalah. Ada yang memang lebih mendekatkan diri kepada Allah, ada yang malah bermaksiat. Disitulah ujian iman kita. Dan iman yang tipis jelas nanti akan
pinjam sana, pinjam sini, bahkan mungkin yang tidak halal pun jadi dilakukan. Punten misalnya ke rentenir misalkan atau begitu. Karena asalnya tuh dari situ, Bang Emok. Pinjol tuh ada. Ya sekarang mudah sekali pinjol, tinggal upload KTP langsung cair. Wah itu banyak sekali ya sekarang. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa ihmadan linuris sariratika. Dan cahaya sirmu padam. Cahaya sir itu apa sih Pak? Sir itu cahaya yang membuka kita dari rahasia-rahasia. Contoh sederhana. Pernah nggak kita ngalamin pada saat kita sekarang misalnya nih, mengingat masa lalu, ternyata ada yang Allah tidak kabulkan di masa lalu, kalau itu dikabulkan menjadi bahaya. Contoh, kalau dulu saya menjadi kabid misalnya ini di ASN misalkan, kalau dulu saya minta jadi kabid misalkan, atau kepala dinas gitu kan, Allah tidak kabulkan karena pada saat jadi kepala dinas barangkali menurut Allah berbahaya karena banyak masalah misalnya, mudorotnya lebih banyak, maka Allah tidak jadikan, hanya mentok misalnya di kabin saja misalnya begitu. Baru setelah kita pensiun misalnya mengerti, oh dulu kenapa saya tidak begitu, karena Allah ingin menjaga iman saya sampai dengan hari ini. Baru kita tahu setelah itu. Maka ini disebut dengan cahaya sir. Cahaya yang bisa membuka rahasia-rahasia Allah. Karena setiap orang pasti menua, tetapi tidak setiap orang mendewasa. Karena kedewasaan itu nanti akan dipengaruhi oleh pemahaman dia terhadap kehidupan. Pemahaman dia terhadap seberapa banyak dia bisa mengambil hikmah di kehidupan. Ada orang yang terlihat tua gitu, umurnya tua, tapi kelakuannya tidak mendewasa, siga budak letik gitu. Kan gitu ayahnya. Kan begitu ya. Sampai sini bisa dipahami, saya pelan-pelan nih Pak, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya baik. Itu kajian utamanya. Nah sekarang ada kisah dari Nabi Ibrahim. Ini yang saya tadi sebutkan bahwa kita diajarkan untuk doa itu bukan menjadi perantara, tetapi menjadi tujuan. Ini kisahnya. Kenapa Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa seperti itu konsepnya doa itu. Ada ternyata dari Al-Quran, sumbernya dari Al-Quran. Ini yang mau kita bahas. Nabi Ibrahim itu nabi keberapa Pak? Secara susunan nabi dan rasul keberapa? Keberapa? Keenam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Keenam ya. Setelah Ibrahim, Ishak dulu, Ismail dulu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, dan seterusnya. Hafal nggak Pak? Itu ada solawatannya dulu ya. Makanya dulu kalau di kampung itu solawatan itu dibuat seperti supaya hafal. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Kangjeng Nabi Muhammad panutup Nabi. Nah, kapungkur abi di lembur tak gitu. Terus diulang, dugikeun ka hafal gitu. Itunya hikmahna itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi dan rasul yang ke-6. Itu. Nah, Nabi Ibrahim itu dilahirkan itu di wilayah Kan'an. Kalau kita mempelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya anak yang tenggelam itu namanya siapa? Kan'an. Ini disebut dengan kaum Kan'an karena Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di wilayah Kan'an ini, yang keturunannya itu dari
garis keturunan Kan'an. Maka disebutlah Nabi Ibrahim dilahirkan di kaum Kan'an namanya. Nah, kaum Kan'an ini itu ternyata menurut sejarah yang sekarang disebut oleh si sejarawan disebut dengan Babilonia. Babilonia ini itu ada daerah Irak dan Suriah. Babilonia itu. Ini adalah masuk ke area Arab. Masuk ke area Arab nih. Irak, Suriah itu masuk ke Arab. Sedangkan nanti pada saat perjalanannya Nabi Ibrahim dalam riwayat, nanti beliau berpindah ke Palestina dan menyeberang sampai ke Mesir. Ini ceritanya bahwa pada saat dilahirkan di Babilonia atau sekarang di Irak Suriah itu perbatasan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati yang kita lazim tahu, ada raja namanya, raja apa namanya? Nabi Ibrahim itu Namrud. Raja Namrud itu penyembah apa? Penyembah berhala. Kita itu umumnya tahu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, kemudian dibakar, setelah itu ceritanya terputus kan? Sampai situ kan biasanya paling umum nih dibahas. Setelah Nabi Ibrahim kemudian dipanggang di api yang panas, kemudian Nabi Ibrahim selesai situ. Informasinya sampai situ tuh. Biasanya para dai sampai situ aja. Tapi ternyata kisah berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah ke negara yang sekarang disebut dengan Palestina. Yang sekarang disebut Palestina. Di Palestina ini ternyata kaumnya sama, penyembah berhala juga. Dipimpin oleh Raja Fir'aun. Jadi karena Palestina kalau dilihat dari peta dan kalau ngikutin perkembangan Israel Palestina, perbatasannya itu kan dengan Mesir ya. Ya kan? Nah, perbatasan dengan Mesir inilah yang menyebabkan Palestina pada saat itu dikuasai oleh Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun itu Pak memang betul-betul luas karena Fir'aun itu kan menguasai benua Afrika pada saat itu. Mesir itu bagian dari Afrika, bukan Arab ya, secara geografis. Walaupun secara bahasa memang menganut bahasa Arab. Nah, pada saat berpindah Nabi Ibrahim alaihissalam ke daerah Palestina, Baitul Maqdis itu dengan istrinya. Siapa istri pertama? Siti Sarah. Jadi Siti Sarah ini digambarkan, Pak, pada masanya itu adalah orang yang tercantik. Tercantik di masanya. Jadi tidak ada orang yang cantik di masanya kecuali beliau. Gitu. Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim ini. Nah, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berpindah tadi ke Mesir, ternyata menemukan tadi rajanya Fir'aun ini penyembah berhala plus dengan semua masyarakatnya begitu. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah tadi dipanggil ceritanya oleh si raja ini. Oleh si Fir'aun ini dipanggil. Karena si Fir'aun ini terkenal, Pak, kalau nggak kuat gitu kalau lihat cewek cantik gitu misal. Kalau melihat perempuan itu udah nggak bisa nahan gitu. Pak Imam gitu kah? Gitu ya. Satu waktu dipanggil. Jadi pengawal ini kan Nabi Ibrahim itu masuk ke area pemerintahannya Raja Fir'aun tadi. Maka kemudian pengawalnya ini ngomong, ada masyarakat baru gitu. Ini kayaknya bukan dari wilayah kita nih, tapi cantik banget gitu. Nah kemudian dipanggillah kedua orang ini, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang istrinya tadi. Kemudian ternyata maksudnya adalah Siti Sarah ini mau dikawin atau dinikahi. Ceritanya begitu. Nah, pada saat ditanya itu, posisi Nabi Ibrahim kan bukan siapa-siapa, masyarakat biasa. Kemudian Nabi Ibrahim berbohong. Jadi kata si Fir'aun ini nanya, ini tuh siapa gitu? Cewek ini siapa gitu? Kata Nabi Ibrahim, dia saudariku, padahal istrinya. Itu ada 3 kata Nabi nanti, ini cerita Nabi juga.
Nabi mengatakan, Nabi Muhammad ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi Ibrahim itu pernah 3 kali dalam hidupnya itu berbohong, Pak. Yang pertama adalah pada saat Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan berhala itu adalah patung yang paling besar. Padahal adalah Nabi Ibrahim. Satu, Nabi Ibrahim pernah berbohong. Pernah berbohong. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu pernah juga berbohong tadi, yaitu pada saat mengatakan istrinya adalah saudarinya. Itu kedua. Yang ketiga adalah pernah satu waktu Nabi Ibrahim diajak untuk menyembah berhala, dan ini diabadikan di Al-Quran kan, qul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf, saya sedang sakit. Jadi tidak menolak gitu, cuman bilang, aduh kayaknya saya lagi sakit, mohon maaf ya, saya nggak ikut ibadah sama kamu. Karena ayahnya Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang penyembah berhala. Jadi memang untuk pada saat itu Nabi Ibrahim belum mendapatkan wahyu, ya seperti itulah berbohongnya gitu, berbohong yang beretika sebetulnya. Jadi ada 3 nabi yang pernah 3 kali berbohong. Nabi Ibrahim ini pada saat menyebutkan istrinya sebagai saudarinya, mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala adalah bukan dirinya tapi patung yang paling besar. Dan yang ketiga adalah pada saat diajak menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan saya sedang sakit. Padahal enggak. Padahal enggak begitu. Baik, kita lanjut. Nah, Siti Hajar itu tidak punya anak dengan Nabi Ibrahim. Sampai usia, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 70 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Intinya adalah puluhan tahun. Ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini. Kita simpulkan saja rata-rata kan berarti puluhan tahun. Di posisi belum punya anak itu, maka tadi raja tadi yang tadi ingin Siti Sarah itu ada peristiwa-peristiwa aneh. Pada saat raja itu mau menyentuh Siti Sarah berdoa, ya Allah, selama ini aku menjaga kehormatanku untuk suamiku dan karena imanku kepadamu, maka jangan sampai orang ini, raja ini tadi Firaun, menyentuh tubuhku. Maka waktu itu pada saat berdoa, si tangannya si Firaun itu kaku. Ada riwayat yang mengatakan bahwa seperti dicekik. Jadi begitu mau nyentuh seperti dicekik. Ada juga yang mengatakan tangannya kaku. Kemudian Siti Sarah ngomong nih di hatinya, ini kalau saya meminta kepada Allah raja ini dilaknat, dimatikan pada saat itu juga, ini apa kata negeri gitu, satu negeri itu kan membentang luas gitu Raja Fir'aun itu. Kayaknya bahaya nih. Maka hanya meminta kepada Allah untuk tidak sampai menyentuh saja. Tidak sampai supaya meninggal gitu, enggak. Nah, singkat cerita, karena memang nggak bisa nyentuh nih si Raja Fir'aun ini, maka dia mempersilahkan akhirnya, dianggap setan nih Siti Sarah. Karena pada saat mau menyentuh nggak bisa. Dianggap ini setan gitu. Akhirnya Raja Fir'aun itu memberikan budak sahaya namanya Siti Hajar. Pernah dengar cerita ini Pak? Pernah dengar? Jadi Siti Hajar itu adalah budak sahayanya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah yang diberikan oleh Raja Fir'aun tadi. Begitu. Nah, singkat cerita, mereka karena memang budak sahaya itu dalam hukum fikih Islam boleh dalam satu rumah, boleh kemudian nanti hukumnya misalkan digauli misalkan. Itu nanti diperjelas di apa namanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu belum boleh, hanya masih satu rumah boleh. Kemudian karena bertahun-tahun belum punya anak dengan Siti Sarah, maka kemudian Siti Sarah melihat, ini kan Nabi Ibrahim itu kan utusan Allah, tetapi tidak punya keturunan. Siti Sarah karena orang yang mulia, akhlaknya baik, meminta kepada Allah, diberikan petunjuk. Dan petunjuknya adalah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Konflik inilah yang pertama kali muncul. Nabi Ibrahim, Siti Sarah dengan Siti Hajar itu akhirnya dalam satu rumah suami istri. Jadi ada 2 istri dan 1 suami di dalam satu rumah.
Asal muasalnya bahagia. Karena asalnya tadi supaya punya keturunan. Ada penerus Nabi Ibrahim. Tapi ternyata lambat laun berjalannya hari, Siti Hajar itu nggak lama ternyata hamil. Manusiawi nih. Lihat madunya itu ternyata lebih subur dibandingkan Siti Sarah yang sudah bertahun-tahun, sudah tua nih posisinya, belum juga punya anak. Akhirnya apa? Cemburu. Sampai keluarlah kata-kata yang kurang pantas. Menurut riwayat yang kurang pantas dilontarkan oleh Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim menghukum, tapi nggak memukul, nggak, cuman menindik dan menghitan. Di situ barangkali kenapa hitan perempuan ada. Pernah dengar hitan perempuan nggak? Asal muasal syariatnya di situ. Nabi Ibrahim itu akhirnya memberikan pelajaran kepada Siti Sarah yang memang kalau kata kita mah ambek gitu. Ambek karena hamil kan posisinya nih. Hamil posisi Siti Hajar itu. Kemudian setelah cemburu itu akhirnya keluar kata-kata. Kalau seandainya Siti Hajar ini tidak keluar rumah, maka aku akan melukainya. Artinya bukan dibunuh, Pak, disakiti lah. Nah, ini pelajaran. Kalau misalnya punya istri dua, Pak Juhri, jangan di satu atap. Bahaya soalnya itu. Seindah-indahnya kehidupan itu, waduh, tetap aja ada masalah. Pak Yamin, Bade. Gitu ya. Ini satu kehidupan rumah tangga di dalam satu atap yang punya dua istri, problem. Sekalipun pada awalnya adalah nggak ada masalah, tapi mulai lama kelamaan manusiawi, Pak. Ini ketiga orang ini orang soleh semua, Pak. Tidak diragukan lagi. Satu seorang nabi, dua ini pendamping nabi. Tidak diragukan kesolehannya, tapi tetap saja tidak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Siti Sarah kemudian ditinggalkan di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam atas petunjuk Allah dengan Siti Hajar kemudian hijrah ke yang sekarang kita sebut dengan Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu tandus sekali, padang tandus, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Tapi kata Allah disitulah nanti. Nah, ini yang menariknya adalah pada saat ke sana Nabi Ibrahim meninggalkan dulu nih Siti Sarah nih supaya reda nih. Kata Allah kamu pindah ke sana. Setelah pindah ke sana sudah ada tanah yang dijanjikan. Kemudian Siti Hajar bertanya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat, Pak, pada saat ninggalin itu nggak nengok sama sekali. Makanya kita nih biasanya kalau mau misalkan ada anak yang dititipkan ke pesantren, jangan nengok katanya ya. Itu Pak, ibrohnya di itu. Memang Nabi Ibrahim itu pada saat meninggalkan Nabi Ismail dengan Siti Hajar di padang tandus tadi, tanpa adanya air, kemudian ditinggalkan tanpa menengok. Itu perintah Allah. Itu yang menjadi ibroh kenapa pada saat kita mau mengantarkan anak ke pesantren atau kemana, itu jangan nengok katanya. Takutnya nanti malah jadi sedih. Jadi kedua-duanya malah jadi nggak bagus lah gitu ke kejiwaannya. Nah, jadi singkat cerita ditanyalah. Ketika berjalan nih udah agak jauh, ditanya nih oleh Siti Hajar. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, benar. Ini nggak ngelirik nih, nggak nengok nih. Benar. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan membiarkan kami dalam keadaan tersiksa. Tidak akan membiarkan kami, berarti kami ini Siti Hajar dengan bayinya. Keimanannya luar biasa, Pak. Nah, di sana yang tadi Siti Sarah itu terus berdoa. Berdoanya ini 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun, Pak, Siti Sarah. Bertahun-tahun ya. Usianya saja tadi berapa tahun? Puluhan tahun. Umpama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menikah di usia 20 tahun. Umpama ini mah. Umpama. Berarti kalau kita 80 dikurangi 20 jadi berapa? 60. Berarti selama 60 tahun itulah Siti Sarah berdoa ingin mendapatkan keturunan. Kalau kita usia sampai dengan misal 100 tahun,
Bisa nggak kita berdoa dengan doa yang sama tanpa lelah? Bisa nggak kalau kita? Ini yang jadi bahasan kita, Pak. Apa sih yang menjadi kekuatan, yang menjadi inti dari kekonsistenan Siti Sarah untuk terus berdoa yang sama? Kalau seandainya tadi logikanya ini sudah putus asa, Pak. 1 tahun, 10 tahun saja kalau tidak dikabulkan ya sudahlah. Coba aja tanya ke diri kita, pasti ada doa yang dulu pernah kita pinta dan sekarang nggak dipinta lagi. Karena kita ngerasa ini kayaknya udah nggak dikabulin. Kita udah pesimis, udah diganti jadi lain tema kan. Doanya udah tema yang lain gitu. Ya. Kemudian berikutnya, pada usia, katakan saja, pada usia dalam satu riwayat 90 tahun kemudian baru di sini dikabulkan. Ada malaikat yang datang berbentuk manusia yang kemudian menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih, lucunya pada saat disampaikan nanti Siti Sarah akan hamil ke Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tadi, sempat tertawa. Siti Sarah itu sempat tertawa gitu. Karena apa? Posisinya itu sedang haid, tidak sedang haid. Sedang haid, maaf. Kalau orang yang sedang haid itu kan berarti jauh dari hamil. Dan yang kedua, posisinya sudah nenek-nenek gitu. Nabi Ibrahimnya sendiri sudah tua, usia 80-90 tahun itu. Kemudian perempuannya juga sama. Ini dua-duanya di posisi yang sangat tidak memungkinkan, tidak ideal untuk mempunyai keturunan. Sempat tertawa gitu, ini serius. Pami bahasa Sunda, akang teh nyarios serius ke abi gitu. Di usia sakieu gitu kan, tapi ngagaduhan putra. Aduh, kumaha gitu. Nah, Allah sempat menunda kehamilannya, Pak. Pada saat sedikit ragu itu, Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim sedikit ada keraguan. Masa iya sih? Masa iya sih? Ternyata dengan sedikit keraguan itu kehamilannya ditunda. Ditunda sementara. Sampai mereka ternyata yakin. Bayangin Pak dengan doa kita. Kita kan sering ragu ya. Sedikit saja, ini tingkatan Nabi, sedikit ada keraguan, ditunda. Apalagi kita yang sering ragu. Jadi wajar kalau doa kita banyak ditunda karena banyak juga ragunya. Ini pelajarannya, Pak. Gitu ya. Hikmahnya apa? Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ternyata memposisikan doa itu tidak perantara. Kalau sebagai perantara 1-2 tahun menikah sudah pasti selesai itu, Pak. Pasti itu. Sudah lelah, udahlah, gak usah minta lagi. Toh dari bertahun-tahun kita juga meminta tidak ada hasilnya, apalagi kalau kita sudah tua. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah itu tidak pernah letih untuk berdoa. Karena apa? Memposisikan doanya benar. Berdoa itu perintah Allah. Urusan dikabulkan atau tidak, urusan Allah. Tapi perintahnya adalah kita diminta untuk berdoa. Kalau Allah sudah memerintahkan kita berdoa, berdoa saja. Jangan berlebihan, jangan memaksa Allah untuk mengabulkan. Kan seperti kita tuh memaksa Allah pakai tadi, cicilan expander itu. Kan seperti kita memaksa itu. Ya Allah, ayakeun sih kan si ganuk itu. Padahal enggak, posisi berdoa ya berdoa saja kan begitu. Urusan Allah mengabulkan ya urusan Allah. Enggak ada urusan sama kita. Urusan kita mah hanya berupaya dan berdoa. Selesai sampai situ. Ini yang membuat doa kita akan kuat, konsisten Pak selama bertahun-tahun. Begitu. Kedua, apa hikmahnya? Ketika Allah yang meminta sami'na wa atona. Allah bukan yang meminta kita berdoa. Allah langsung kan ud'uni astajib lakum. Kalau Allah yang meminta, ya sudah, berarti itu bernilai ibadah. Gak usah mikirin yang lain. Kita berharap kepada Allah penting. Tetapi jangan pernah membuat doa itu menjadi perantara. Karena nanti ujungnya pasti kecewa kalau tidak dikabulkan. Begitu. Ketiga, jika kita ragu, sedikit saja kita ragu, maka Allah juga akan menunda pengkabulan itu. Sama seperti tadi yang saya ceritakan, Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit keraguan kemudian ditunda. Begitu ya.
Maka apakah Allah ingkar janji atas doa yang belum dikabulkan? Jawabannya tidak. Satu, pada saat kita meminta, ada kasus di mana doa itu dikabulkan. Berarti doa ini dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Ini jelas yang kita harapkan, kan begitu. Tapi jangan lupa, Allah juga mengabulkan sesuatu permintaan yang bukan permintaan kita, tetapi apa yang kita butuhkan. Maka Allah juga mengabulkan doa kita dalam bentuk yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tidak mengabulkan di dunia. Apa tujuannya, Pak? Kalau semua dikabulkan di dunia, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tinggal kita pilih. Kalau seandainya ada kehidupan yang sementara dengan yang kekal, apa yang kita minta meskipun tidak dikabulkan di dunia, tapi Allah tabung terus untuk akhirat kita. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan sampai nanti pada saat kita kembali ke akhirat, kembali kepada Allah, amal ibadah kita zong. Karena semua sudah diberikan di dunia. Kamu kan dulu minta uang kan? Sudah saya kasih semuanya kan? Kamu minta rezeki kan? Semua sudah saya kasih. Apa sisanya nanti di akhirat? Bisa zong. Saya sering menyampaikan, Pak. Jangan bangga atas amal ibadah kita. Sholat kita, ibadah puasa kita. Kalau yang sudah haji kita, umroh kita. Belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima. Tetapi barangkali hal-hal yang kecil ini, yang meluruskan pemahaman-pemahaman ini, barangkali itulah yang akan menjadi wasilah kita, ibadah kita diterima. Karena kualitas ibadah itu hanya akan diterima jika ilmu agama kita juga bertambah. Begitu ya. Jadi barangkali itu diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan kalimat, doa yang tidak pernah lelah itu adalah doa yang ketika dipanjatkan tidak memaksa Allah mengabulkan. Namun tulus ikhlas karena Allah, karena doa itu Allah yang meminta. Tulus ikhlas kita beribadah dengan berdoa. Jadi doa itu sekali lagi bukan sebagai perantara. Doa itu sudah menjadi tujuan. Karena bedanya ini sudah saya sampaikan, apa bedanya doa dengan minta? Kalau kita minta kepada Allah namanya doa kan? Kalau saya minta kepada Pak Dedi, kenapa tidak disebut doa? Sama-sama meminta kok. Da'a yad'u, meminta. Kenapa tidak disebut doa pada saat saya meminta kepada Pak Darusman? Kemudian kepada bapak-bapak yang lain, tidak disebut doa. Apa kata kuncinya? Dua. Doa itu disebut doa, satu adalah isinya meminta, yang kedua adalah kepasrahan diri kepada Sang Kholik. Kalau saya berpasrah diri kepada Pak Dedi, berarti itu musyrik. Karena berpasrah diri itu kata kunci hanya untuk Sang Kholik. Jadi kata kuncinya itu, berdoa sama dengan meminta, tetapi meminta dengan kepasrahan diri, itulah yang disebut dengan doa. Wallahu alam, barangkali ada yang mendiskusikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada lagi, barangkali saya tutup. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.